Belajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga, sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Untuk Anda yang sudah download Indonesia Belajar, ada di mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook fanpage, Anda bisa like di indonesiabelajar.id. Seperti biasa, di setiap Selasa malam jam 7:30, maaf tadi agak terlambat sedikit, kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Mas Beben Jazz yang setiap hari Selasa banyak ngobrolin soal musik dan segala macamnya ya di seputar musik. Mas Beben ini adalah kita tahu bahwa life coach dan juga musisi jazz. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Beben. Selamat malam Mas Dewa dan Indonesia Belajar. Ya sudah tidak terasa hampir setahun ya. Iya, udah mau. Ya, Indonesia Belajar akhir Maret sih sebenarnya mulai awal. Iya betul. Oke, udah mau ulang tahun kita Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Beben waktunya setiap hari Selasa malam untuk membagikan pengetahuan dan banyak inspirasi untuk kita. Dan tentu saja malam hari ini akan membahas Brazilian Jazz bersama narasumber tamu kita yang luar biasa adalah Mas Iman Budi Santoso, pemain dan pengamat jazz Brazil. Selamat malam Mas Iman. Selamat malam. Maaf tadi saya nggak membuat jadi terlambat ya. Mungkin karena ini laptop udah tua, udah 10 tahun. Nggak Mas, yang penting ilmunya nanti kita tunggu nih Mas. Ya. Bagaimana? Mudah-mudahan saya bisa perlihatkan, bisa share screen dari PowerPoint-nya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya kan mudah-mudahan. Ya, saya udah lama sih kenal Beben kan dari 2004, jadi beliau sudah tahu. Kami juga share tanggal lahir gitu. Oh, sama ya kemarin. Berarti kemarin baru ulang tahun juga nih Mas Iman. Iya. Oke. Mas Iman kalau nanti mau share PowerPoint bisa karena Mas Iman sudah di co-host, nanti coba di share screen aja Mas. Kalau berat bisa ke Mas Dewa yang buka tuh Mas, kalau berat. Ya mungkin kalau bisa di-share ke kita. Tapi belum saya kirim tuh kebetulan. Coba Mas Iman juga nanti aja Mas. Mungkin kita sama-sama dulu yang belum nih. Nanti kalau Mas Iman udah mau mulai bisa di-share. Karena Mas Iman nanti mau nunjukin musik-musik Brasil juga ya. Nah, itu yang saya kemarin tuh kan sudah ada PowerPoint yang ada di link ke audio file. Musik, tapi tapi ini belum gitu. Jadi apakah bisa juga dibuka dari apa misalnya iTunes gitu? Nggak tahu tuh. Oke. Siap. Oke, nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana pemaparan dari Mas Iman mengenai Brazilian Jazz. Dan tentu saja spesial juga malam hari ini ada live performance. Ada Mas Robi Agani ya, Mas Robi Agani, beliau adalah singer dan musik kami gitar coach, dan didampingi juga ada Mas Difki Mas Adi. Selamat malam, Banyuwangi. Mic-nya masih di off. Halo, selamat malam semuanya. Oke, ya siap. Oke, Mas Difki dan Mas Robi juga nih. Ya, salam kenal semuanya. Mas Difki sama Mas Robi nanti akan perform ya sekitar jam 8 sampai jam 9. Tadi udah cek sound luar biasa soundnya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan luar biasa penampilan dari Mas Robi dan Mas Difki. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan e-certificate cukup kontribusi Rp75.000, langsung menghubungi Mbak Endah ya. Oke, Mas Beben, kita langsung saja di. Mas Beben mungkin buka dulu Brazilian Jazz ini, nanti Mas Iman akan memaparkannya. Silakan Mas Beben. Oke, Mas Dewa, terima kasih sekali lagi Mas Dewa dengan Mbak Endah, Mas Dwi, Jessica dari tim dari Indonesia Belajar yang sudah boleh dibilang 1 tahun ya memberikan kita wadah untuk sama-sama belajar, dan alhamdulillah kita bertahan juga ya, bertahan hidup di tengah pandemi dan tetap berkarya, itu yang penting.
Dan bersyukurlah malam ini ya digerakkan hati untuk berkumpul, mengklik link Indonesian Belajar untuk kita sama-sama silaturahmi. Jadi sayang di era di mana ilmu mendatangi kita, sekarang banyak sekali Zoom ya, hampir tiap hari, dan kita harus ada kecerdasan memilih, kecerdasan fokus, dan sayang. Dan khususnya malam ini saya bilang materi yang cukup langka, artinya tidak banyak yang membahas soal Brazilian Jazz, dan banyak orang bermain juga Brazilian masih di tatanan luar. Artinya apakah itu Brazilian atau apakah itu bossa nova yang dimaksud gitu. Nah, tapi saya pikir hampir lagu-lagu misalnya seperti Jobim ya, lagu-lagu seperti yang paling populer sih ya karya-karya dari Antonio Carlos Jobim ya. Nah, mungkin nanti diperbaiki cara ngucapin, saya mengucapkannya dengan gaya bahasa Indonesia aja karena nanti Mas Iman lebih tahu J dibaca H atau apa gitu ya. Jadi saya akan mengucapkannya dengan bahasa umum dulu. Nah, jadi tapi ternyata yang kita sebut Brazilian itu nanti banyak juga genre-nya. Ya, bahkan saya mau cerita sedikit yang perlu diketahui. Pertama adalah misalnya pemain. Terus apakah ilmu ini juga berguna buat selain pemain, misalnya IO atau penonton. Saya mau share sedikit. Jadi di Indonesia sering dikatakan secara umum Latin gitu. Jadi saya pernah sedikit salah paham mengenai apa yang disebut Latin antara saya dan klien. Kalau saya kebetulan karena sering ngobrol sama Mas Iman sedikit tahu, tapi kadang-kadang klien belum tentu tahu. Kebetulan kan misalnya saya ada BBN Jazz Management yang kadang mengadakan kebutuhan ya, misalnya sebuah pesta atau sebuah acara butuh band dan lain-lain. Kadang-kadang mereka bilang gini, Mas Beben minta band Latin dong. Ya gitu kan, Mas Beben saya minta band Latin. Nah pada saat mengatakan band Latin ini, kita harus samakan dulu nih persepsinya nih, apa yang dimaksud Latin dari si klien gitu kan. Karena kalau sejauh yang saya ketahui Latin itu misalnya Latin itu ada dibagi 3 secara umum, misalnya ada Latin, Afro-Cuban, dan Brazilian. Nah, ketika kalian bilang Latin yang mana nih? Latin yang Brazilian, apa maksudnya Afro-Cuban, atau yang model Los Panchos gitu, ya kan? Kadang-kadang ini perlu kita persamakan nih. Jadi saya tanya, maksudnya yang seperti apa? Yang kayak Gypsy King, Los Panchos, atau Jobim. Jadi kalau jangan sampai begitu saya sebagai misalnya sebagai pihak yang menerima jasa untuk mengadakan band, pas begitu saya kasih lagu-lagu Jobim, bukan yang ini Mas maksudnya. Ternyata yang berbahasa Spanyol, yang kayak Gypsy King atau yang kayak Los Panchos. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman, pertama untuk diri kita sendiri, untuk para pemain, dan para IO, misalnya untuk mengadakan band-band yang namanya Latin, itu harus jelas gitu. Apakah sama misalnya tango, saya kalau di gitar klasik belajar tango, ya. Apakah ini sama rumpunnya dengan yang Jobim gitu? Terus suatu saat saya berpikir, karena saya suka Jobim, akhirnya waktu di tahun 80-an tuh saya beli kaset-kaset judulnya Latin. Ya. Ternyata nggak semuanya sama kayak Jobim gitu loh. Makanya hal-hal seperti ini saya pikir penting untuk di clear understanding ya. Jadi terus kemudian apakah yang dimaksud Latin ini bagian dari jazz ya? Dan nanti saya akan cerita lagi setelah Mas Iman juga melakukan pembukaan. Nanti mungkin saya tambahkan. Mungkin saya lebih ke secara teknik misalnya kaitannya dengan swing jazz ya. Apakah sama nih yang namanya Brazil ini rumpunnya dari blues ya misalnya, terus jadi New Orleans, swing, bebop. Terus di mana tempatnya Latin dan kapan masuk Latin berasimilasi dengan jazz gitu. Nah, jadi ada 2 sisi nih. Sisi jazz yang punya genre, sisi Latin
yang punya genre-nya sendiri, dan sisi yang ketika mereka berdua berasimilasi, artinya mereka dibilang sintesa juga, pokoknya ada hal-hal yang mereka bisa dipertemukan. Dalam hal apa bisa dipertemukan? Apakah karena zaman? Apakah karena secara teknis atau harmoni yang mereka bisa ketemu gitu loh. Nah ini kira-kira pembukaan dari saya. Nanti untuk detailnya saya biarkan dulu Mas Iman. Ini anggota awal di komunitas jazz Kemayoran yang memang minatnya terhadap yang kita sebut musik Latin atau spesifik Brazilian, ya kan? Dan kebetulan Mas Iman memang besar minatnya, kemudian juga mengkoleksi beberapa, ya kalau saya bilang beberapa, bagi saya banyak, tapi Mas Iman bilang nggak banyak, tapi menurut saya banyak, tapi cukuplah untuk menjelaskan materi malam ini. Dan bahkan Mas Iman sampai kenalan, jadi benar-benar misalnya suka Toninho Horta, benar-benar kenal sama Toninho Horta. Bahkan saya pun pernah ketemu Toninho Horta, tadinya hanya nonton kedatangan dia pertama, sampai melalui Mas Iman akhirnya saya kenalan. Dan waktu itu bersama KJK, kita pernah ngadakan di Mario's Place ya. Dan saya juga bawa beberapa gitaris waktu itu untuk ketemu dengan Toninho Horta, ada Kang Baron, ada Mas Piu ya. Ya saya karena waktu itu Toninho waktunya pendek, jadi belum sempat kolaborasi. Tadinya mau ada niat kolaborasi. Dan Mas Iman kenal beberapa musisi lagi, jadi udah kayak temen lah ya. Jadi kalau orang yang suka dengan Brazilian, ya inilah Mas Iman salah satu orangnya, karena saya pun banyak dapat suplai MP3 banyak banget dari Mas Iman. Jadi saya kenal yang namanya Guinga, ya kan, kenal Tony Horta, ya dan lain-lain. Bahkan saya akhirnya ikut beli Hermesto Pascual dan Chico, ya, dan lain gitu loh. Dan menarik memang, dan menarik. Dan saya juga pernah di pemain trompet yang punya album Rio ya. Saya tiba-tiba jadi lupa namanya, masih mentar. Till Brunner. Ya, Till Brunner ya. Terus saya dapat CD-nya tuh. Saya dapat. Itu main trompet dan dia punya album judulnya Rio dan bagus, di situ juga dia bernyanyi dan dia punya tiupan trompet yang khas ya. Saya kira-kira pembukaan dari saya sekian dulu Mas Dewa. Iya. Gitu. Oke, luar biasa Mas Beben. Ini kita mau dengerin Mas Robi atau langsung ke Mas Iman dulu ya? Enaknya Mas Beben. Boleh Mas Robi satu lagu dulu. Mas Iman nggak apa-apa ya? Kita Mas Robi dulu sekali ya. Satu lagu. Ya. Jadi nanti nggak kepotong Mas Iman. Kalau nggak delay, saya bisa. Bisa sekalian jamming ya. Iya benar, Mas Iman nih main harmonika. Delaynya kayaknya parah. Pasti delay, ya pasti delay. Mas Iman ini main harmonika juga Mas Dewa. Dan beliau juga punya komunitas harmonika kromatik. Nah, nanti Mas Iman kalau mau setelah setelah cerita Brazilian mau nambahin tentang harmonika juga boleh, silakan. Siap. Oke, Mas Iman, sebelum kita dengarkan Mas Iman, kita lihat penampilan Mas Robi dan Mas Tifki di sana ya, di Banyuwangi. Silakan, Mas Robi. Someday, when I'm out alone, when the world is cool, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight.
your spitefully sharp, lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Would you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And the love, the wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Would you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Oke, terima kasih semuanya. Sorry kalau ada kurangnya karena nggak ada monitornya. Keren. Asik kok Ya Mas ya. Oke. Thank you Mas Robi dan Mas Rifki. Nanti kita tunggu lagi satu penampilan yang terakhir nanti ya di penutup acara. Oke, thank you. Oke. Ya, keren ya. Keren. Ya kapan-kapan boleh tampil lagi, tapi yang berikut nanti ada monitor ya kan, disiapkan sama Mas Rifki ya kan. Ya, terima kasih. Ya paling nggak tanpa monitor udah enak lah ya kan. Iya. Ya, jadi nanti yang berikut mungkin ada monitor kali ya. Oke, terima kasih. Oke, Ya, ditunggu oke. lagi penampilan keduanya Mas Robi. Dan Mas Iman silakan langsung aja, kita mau nge-jazz Brazil nih. Ya, sebelumnya saya mungkin bisa menanggapi pembukaan dari Beben tadi. Oh iya, Boleh, silakan. Mumpung banyak bahan yang bisa diberikan dijadikan pembuka ya. Ini suaranya agak. Tadi kan Beben bilang perbedaan Latin dan Brazilian. Jadi kalau saya tuh karena saya bukan saya awam musik, jadi nggak belajar teori gitu ya. Jadi saya suka membedakan Latin dan Brazilian itu di klavenya, bentuk klave. Karena kalau di ketukan bossa nova sama Latin yang sederhana gitu. Jadi kalau bossa nova itu ada seperti sepersekian ketukan yang ditahan di bagian akhirnya itu. Misalnya tek 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 tek, nah itu kan. Kalau misalnya Latin itu langsung gitu, tek 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 tek. Kedengaran nggak suara saya?
Kedengaran Mas Iman. Kedengaran. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kalau masalah koleksi, saya tuh memang mungkin karena masalah bahasa. Saya tuh kalau kenal musik kan mengabaikan faktor syair misalnya. Jadi buat saya nggak ada masalah bahasa musik Brasil, bahasa Portugis itu buat saya nggak, bahkan dikenal katanya musik Brasil itu disukai di seluruh dunia tanpa orang tahu artinya. Nah, kalau mengoleksi biasanya orang itu punya kendala mencari sumber-sumber untuk di download atau misalnya dibeli, karena biasanya disediakan dalam bahasa Portugis. Nah, kalau sekarang kan memang lebih mudah, kita tinggal menerjemahkan bahasa Portugis ke bahasa Inggris dengan Google Translate. Jadi sekarang lebih mudah. Tapi memang setelah saya share beberapa materi dengan teman-teman dan bahkan musisi-musisi, ternyata saya tahu bahwa mereka kurang membuka wawasan karena musik Brasil itu berbahasa Portugis, sumber-sumbernya dan sebagainya, informasinya, gitu. Jadi itu tentang kedekatan saya atau hubungan dengan musisi itu juga sebetulnya karena saya suka berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Banyak musisi Brasil nggak bisa bahasa Inggris, tapi beberapa seperti yang sering ke luar negeri itu tahu. Jadi kalau sekarang di Facebook, saya kenalnya di Facebook, dulu di MySpace. Nah, itu banyak kenal musisi di sana. Waktu itu bahkan waktu Gabriel Grossi itu mau datang ke Jakarta, mau tampil di Java Jazz 2007 atau 2008 gitu. Saya udah berhubungan dulu di MySpace. Jadi begitu dia datang, saya ketemu, udah kenal gitu. Malah saya dikasih hadiah harmonika waktu itu. Ya itu suka dukanya kalau saya berhubungan dengan dan saya juga nggak malu-malu gitu loh. Dulu saya kecilnya pemalu, setelah udah dewasa ya, itu sikat aja gitu. Oke, mungkin saya masuk ke materinya. Jadi kalau ini ada slide, kalau mau saya share gimana? Ini Mas Iman ada hijau di bawah tuh share screen gitu Mas. Di bawah. Kan Mas Iman sudah jadi co-host. Jadi di bagian bawah itu ada partisipan, chat, share screen warna hijau. Iya. Nah itu diklik share screen-nya. Oh iya. Oke. Dan nanti pilih file yang akan di-share. Filenya dibuka dulu tapi. Dan kalau nanti susah, Mas Dewa buka ya. Diklik hijau. Ya. Share screen, pilih file yang akan dibuka, terus oke. Ya, sudah. Berhasil. Ya. Brasil Jazz. Dan tinggal saya ya. Nah, oke. Oke. Ini agak serat tadi, mungkin tenggorokannya. Ya. Nggak apa-apa, lebih bossa nova suaranya. Ya, vokalis Brasil itu juga beda itu ya. Oke, saya mulai dari sini. Dulu pertanyaannya biasanya kalau kita dengar lagu ini kayaknya musik Brasil nih. Ini bossa nova atau apa ya? Atau kalau bukan bossa nova kayaknya jazz samba gitu. Nah, pertama kali bangsa kita ya, teman-teman saya kan waktu tahun 64 tuh masih kelas 1-2 SD ya. Jadi waktu itu masih kena The Beatles gitu, Help, Hard Day's Night gitu ya. Jadi belum kenal gitu. Ternyata pada tahun itu kan mungkin kalau bapak-bapak yang suka ngumpulin LP itu udah tahu ada lagu Girl from Ipanema. Yang terkenal sih yang nyanyi Astrud Gilberto, padahal sebetulnya itu album Joan Gilberto sama Stan Getz. Dan di situ karya-karya Antonio Carlos Jobim itu di album itu ditampilkan ya. Jadi itu tahun 64. Nah, setelah itu kita cuma taunya bossa nova. Terus
Antonio Carlos Jobim itu ada album-album tahun 66, 67 ya, 70. Dan di album Stone Flower tahun 70 juga ada lagu yang judulnya Shuru dalam kurung Garoto. Nah, Garoto itu sebetulnya siapa Garoto? Garoto itu nama lengkapnya Anibal Augusto Sardinia. Itu musisi gitaris yang sudah terkenal sejak tahun 30 ya di Brasil. Dulu albumnya itu namanya Bichinho de Queijo, itu apa keju gitu ya. Itu dia sampai tahun 55 itu sebetulnya dianggap orang-orang sana sudah jazz gitu ya. Walaupun belum kena pengaruh jazz dari Amerika. Jadi dia memberikan pengaruh pada Carlos Lira, itu tokoh-tokoh bossa nova yang tahun 60-an gitu ya, ke sini. Teman-temannya Jobim, Carlos Lira, lalu ada Roberto Menescal misalnya, itu yang kena pengaruh dari Garoto itu semua itu gitaris-gitaris sebetulnya terpengaruh oleh permainan Garoto. Sebelum mereka sebetulnya kenal jazz Amerika yang oleh Antonio Carlos Jobim sama João Gilberto dipadukan dalam bentuk bossa nova pada tahun 1957. Ya. Nah, setelah itu saya tuh kan SD, SMP gitu, The Beatles pecah gitu ya. Itu baru masuk ke jazz tahun 72, dipengaruhi sama sepupu saya gitu. Nah, itu pertemuan lagi dengan unsur Brasil itu waktu itu tahun 73-an gitu. Kan Deodato tuh punya hit yang namanya Alsus Sprach Zarathustra yang dari film 2001 Space Odyssey. Lalu Deodato itu orang Brasil kan, dia pindah ke Amerika lalu membuat rekaman di sana. Tapi sebetulnya dia tuh sudah terkenal sebelumnya di Brasil. Nah, kemudian pertama kali saya dengar musik Brasil yang non bossa nova itu di album Astrid Gilberto with Stanley Turrentine, saksofonis. Di album itu ada lagu Ponteio, ciptaan Edu Lobo. Ini iramanya kok enak gitu ya. Tapi kok ini bukan samba sepertinya, ya. Nah, ternyata itu irama bayong, ya, tulisannya seperti ini. Bayong. Kalau mau tahu itu ini ada YouTube linknya dari drummer yang sekarang lagi ngetop tuh Edu Ribeiro. Dia mencontohkan bagaimana memainkan bayong. Itu sekarang banyak musisi-musisi yang bagus-bagus. Nah, setelah itu Deodato itu ada di albumnya Milton Nascimento ya, Clube da Esquina di Brasil, lalu di album Frank Sinatra, Walter Wanderley, terus di tahun 60-an sebetulnya dia udah terkenal di Brasil. Nah, kemudian biasa ya, tahun 73 SMA kelas 1 mulai dengar Quincy Jones dan lain-lain itu. Ada unsur Brasil lagi tuh ketemunya di tahun 76-an gitu, album-album kayak Sadao Watanabe, The Grusin gitu ya, yang sebelum GRP. Tapi kemudian tahun 82 saya dengar album Pat Metheny Group ya. Ada beberapa album Pat Metheny Group tahun 82, 84. Tapi yang kemudian wah ini enak banget itu tahun 87. Itu Still Life Talking, itu album Still Life Talking. Ketika pemain perkusinya itu berganti ya. Jadi dari Nana Vasconcelos yang sudah meninggal ya. Tapi waktu itu belum meninggal, cuma dia ganti pemain perkusinya Armando Marshall. Nah, itu memang berubah musiknya Pat Metheny Group itu. Jadi lebih Brazilnya lebih kental gitu ya. Terus kemudian album Letters from Home. Nah, waktu saya itu kan buka-buka semua tentang Pat Metheny Group, saya buka tuh, baca tuh di Downbeat,
salah satu artikel tuh tentang Pat Metheny itu menyebutkan nama Toninho Horta, ya, tahun 91-92 saya lupa. Nah setelah itu saya tahun 93 itu ketemu kaset Toninho Horta yang album pertama ya, tapi sebetulnya itu album kedua. Nanti ceritanya linknya sama Earth, Wind and Fire sebetulnya, ini menariknya nanti. Jadi album Toninho Horta yang pertama itu saya beli kasetnya, begitu dengar lagu pertama judulnya Akio tuh, wah saya langsung joget itu ya. Itu musiknya lain lagi tuh, bukan bayong seperti yang di Ponteo, tapi juga bukan bossa nova. Nah itulah akhirnya saya tahu ini sepertinya nih Brazilian, tapi memang ini dia orang Brasil ya. Nah di sana di tempat saya sekolah tuh saya juga borong-borong album lah, Nando Lauria itu yang akhirnya ikut sama Pat Metheny grup juga. Lalu album Ivan Lins, Ilani Ilyas. Nah ketika saya kembali ke Jakarta tahun 96 itu dengar radio kan, sambil muter-muter kaset yang CD yang udah ada itu, dengar di radio ARH itu ada acara Brazilian namanya. Hostnya itu Mas Dani Hais itu. Nah di situ saya dengar mulai terbuka wawasan tentang genre ya atau aliran yang namanya MPB. Kalau orang Brazil bilangnya MPB ya. Itu singkatan dari Música Popular Brasileira. Nah, nanti nah ini. Jadi genre MPB itu MIPB itu kita kalau kita mau dijelaskan sepertinya begini ya. Tahun 57 sampai 60-an itu kan bossa nova ya sedang mulai lalu sampai ke puncaknya ya. Bossa nova itu kan unsurnya jazz dan samba. Ketika tahun 60-an pertengahan di Brasil itu pemerintahannya militer itu. Jadi ada suasana gejolak sosial politik ya. Seperti di negara-negara yang itu kan biasanya ada gejolak, terus ada protes anak muda dengan musik ya. Nah, anak-anak muda itu kan sedang senang-senangnya The Beatles ya. Ada rock ya. Jadi mulai lahirnya MIPB itu karena anak-anak muda itu berkarya, berkreasi dan memadukan semua unsur musik yang sudah ada dan digabung dengan musik-musik tradisional dari beberapa daerah-daerah di bagian utara ya, di utaranya di Janeiro. Unsur-unsurnya tuh ada choro, frevo, forró, bayong, ada samba canção ya. Kalau choro ini alirannya sebetulnya sudah lebih tradisional, kita tuh dengarnya seperti musik keroncong ya. Sepertinya ada akar yang sama dengan keroncong, choro. Nah, ginga itu yang Beben tadi bilang, ginga itu sangat dasarnya dari musik klasik, jazz dan choro. Nah, terus ada satu tokoh yang sekarang mungkin jadi tokoh dianggap sebagai ikon. Kalau kita bisa menamakan genre Brazilian jazz misalnya, itu namanya Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal itu masih hidup ya sekarang dan masih bekerja. Kalau mantan pianisnya namanya Jovino Santos Neto pindah ke Seattle di Amerika dan di Amerika masih tetap mengajar tentang musik Brasil, mengatakan bahwa Hermeto Pascoal itu bapak musik instrumental modern gitu. Nah, jadi perkembangan musik instrumental itu tadinya kan vokal ya, banyak vokal dari MIPB. Dia juga dasarnya dari bossa nova, samba, tapi kemudian mengembangkan suara-suara, macam-macam suara gitu ya. Akhirnya ketika lahirnya musika instrumental Brasileira,
sering disingkat dengan MIB. Itu mulainya terasa tahun 73 sampai sekarang. Jadi katanya anak-anak muda itu mereka mengatakan musik Hermeto Pascual itu memberikan keleluasaan lebih banyak untuk berinteraksi dengan musik tradisional dunia dengan tetap terkoneksi dengan tradisi lama Brasil. Nah, kalau kita bicara tentang musik tradisional dunia ya, sebetulnya saya pikir orang-orang musisi-musisi Brasil ini punya wawasan yang sangat terbuka ya dan menyediakan diri untuk membuka interkoneksi dengan musik dimanapun ya. Dan akhirnya kan mungkin nanti jazz itu memang musik dunia ya. Kalau sekarang istilah world music itu masih agak konotasinya nggak terlalu luas. Mungkin nanti yang namanya world music itu ya jazz itu ya. Saya pikir begitu. Nah, kalau mau lihat musisi-musisi yang sekarang bisa dijadikan contoh misalnya, memang sumbernya dari industri rekaman di Brasil, tapi banyak juga yang sudah dicetak di Amerika atau di luar, terutama Jepang ya. Kalau mau cari itu album-album itu di Jepang banyak. Seperti album-album artis jazz Amerika pun kan sebetulnya banyak yang hanya dicetak di Jepang. Seperti album Herbie Hancock misalnya ya. Nah, ini artis-artis Brasil itu juga gitu. Di sini saya sebutkan beberapa nama ya. Mungkin masih banyak yang kurang ya. Contohnya kalau ini tadi Ginga itu gitaris ya. Ini gitaris tiga artis ini. Lalu pianis David Feldman ini anak muda ya, bagus ini mainnya. Lalu Andre Memati juga anak-anak muda, Ebinho Cardoso itu mirip-mirip gaya pengaruh dari Lionel Mays, begitulah, Pat Metheny, Lionel Mays. Lalu ada trio-trio yang kalau mau dengar trio Kurupira, trio Kohenchi, dan artis yang mungkin mendunia sekarang ini Ed Mota ya. Itu dia berkolaborasi dengan banyak artis termasuk dengan misalnya Incognito ya, band-band yang terkenal di sana fusion Brazilian itu Azimuth, Kama Jigato. Lalu ini Dani Gurgel ini juga saya ini gaya baru, gayanya anak muda banget, gaya anak sekarang. Tapi jazzy gitu ya, masih pantas lah untuk di koleksi atau dicek gitunya. Kalau yang Mauricio Einhorn ini pemain harmonika di bawahnya, lebih muda sedikit dari mendiang Toots Thielemans ya. Ya mungkin ini nama-nama itu udah banyak yang kenal. Nah, lalu ada beberapa lagu-lagu yang mungkin khas Brazilian jazz. Saya mencatat misalnya lagunya Jaco Pastorius yang judulnya Las Olas itu, yang dinyanyikan oleh Flora Purim dan dimainkan oleh beberapa artis Brasil. Lalu lagunya Chico Pinheiro juga ada yang ini arabesk ya, Mamulengo ini ada unsur Arabnya gitu, beberapa satu partnya gitu. Lalu basis Arthur Maya yang tahun lalu meninggal itu juga ada lagunya yang mungkin cukup komunikatif buat audiens dunia ya. Lalu lagu Hermeto Pascual yang sering dianalisis sama pengajar itu Sempre Feliz, dan lagunya Toninho Horta Aquelas Coisas Todas ini banyak yang kenal di sini ya. Ya saya kira itu ini dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan. Mudah-mudahan bisa jawab.
Oke, baik. Terima kasih Mas Iman. Mungkin ada tanggapan dari Mas Beben atau mungkin langsung ada yang bertanya, silakan. Belum ada nih sepertinya ya. Mas Beben? Mas Beben sepertinya nge-freeze nih. Oke. Oke, ya siap. Ya, saya menambahkan sedikit agar mungkin ada yang belum jelas. Tadi Mas Iman mengatakan clave. Jadi kalau kita main Brazilian ini atau Latin ini salah satu unsur ritmik yang penting adalah clave. Ya, tadi Mas Iman mengatakan bedanya Latin dengan Brazilian pada clave. Nah, clave ini ada 3-2 apa 2-3. Ini serupa tapi nggak sama gitu. Serupa tapi nggak sama. Kayaknya mirip tapi nggak mirip gitu. Nah, jadi kalau 3-2 tuh gini. Nah gitu. 3 dulu baru 2 gitu bahasanya. Kalau 2-3. Nah, itu tuh. Itu yang disebut clave. Itu hitungan ketukan ritmik yang khas daripada yang namanya Brazilian atau musik-musik Latin secara umum. 3-2 atau 2-3 gitu ya. Itu nanti berpengaruh pada banyak hal, misalnya ya percussion pasti ya kan. Nah, ritme gitar dan lain-lain. Itu sepele tapi nggak sepele gitu. Itu daleman banget bahasanya. Jadi ibaratnya kalau musik swing tuh swing feel-nya. Karena sementara bagi orang jazz swing Brazilian ini agak aneh. Agak aneh tuh gini. Jadi kan kita micro time di musik ya. Micro time artinya kita kan menikmati musik ada merasakan ya. Groove-nya gitu kan, merasakan. Dan biasanya micro time ini ada 2. Misalnya binary dan ternary ya. Jadi ini kalau swing jazz biasanya dibangun oleh ternary yang basicnya dari triplet. Triplet itu satu ketuk 3 not. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuma yang 2-nya dibuang, jadi akhirnya 1, ya 1, 2, 1, 2, 1 gitu kan. Sementara kalau yang binary yang lurus, orang suka bilang 1/8 klasik. Nah, sementara Latin ini ya antara binary dan ternary gitu loh. Ya kan seakan-akan. Jadi ini penting karena begitu misalnya kita main One Note Samba misalnya atau kita main The Girl from Ipanema, kita ngitungnya gimana nih? Oh jangan-jangan ini kan jazz, kita ngitungnya swing feel, enggak juga gitu. Jadi dia ngitungnya tetap binary, gitu kan? Tapi memperhatikan klavenya itu. Jadi kalau misalnya Girl from Ipanema misalnya, tetap enggak 1, 2, 1, 2 enggak gitu, tapi tetap tuagapat. Nah, tetap tuagapat, tapi pas main tuh klavenya diperhatikan. Itu hal yang penting. Jadi daripada klave itu khas banget Brazilian. Dan saya sedikit intro dari Mas Iman ini sangat kaya sebenarnya, sangat kaya. Pertama kawan-kawan perlu mencatat. Kadang-kadang kita tuh gini, mempelajari sesuatu. Pertama memang kita ya apa itu, ya kan? Bahasanya kalau di filsafat ontologi, apa itu Brazilian jazz gitu kan? Nah, terus kemudian yang penting juga adalah tahu tokoh-tokohnya. Kadang-kadang kita belajar sesuatu tuh, ya kan kalau kata Louis Armstrong kan kalau bingung, apa itu jazz? Bingung, dengerin aja kata dia gitu loh. Ya kan? Nah ini Mas Iman kasih ininya nih, pemercik nih. Misalnya, oke, kalau Jobim udah tahu, Emerson Pascual misalnya, udah ketik, habis ini ketik lah itu. Nah dicatat tuh, teman-teman dicatat, tokoh-tokoh tadi ya kan karena saya beberapa udah dengar misalnya pemain harmonika ya Gabriel Grossi ya Mas ya. Itu enak sekali itu. Saya suka tuh. Salah satu yang saya suka tuh. Pokoknya semua yang ditulis Mas Iman tuh enak. Gitu. Itu udah pilihan ya. Itu sudah enak tapi jangan pikir mirip gitu loh, ya kan? Nah, tuh saya tambahkan sedikit, memang konon ada yang bilang bossa nova spesifik ya. Jobim ini punya khas. Jadi Jobim tuh katanya memadukan Brazilian dengan unsur klasik. Katanya Jobim ini suka klasik. Suka Edgar Varese dan segala macam. Makanya kadang-kadang Jobim tuh suka ajaib gitu. Nanti bikin lagu, chordnya turun setengah-setengah. Ini kaitannya apa gitu ya. Kan sepertinya kayaknya
ini dari mana nih, progresi apa nih kok, tapi kok enak gitu kan. Jadi memang kita perlu melihat unsur musik lainnya juga gitu kan. Nah jadi memang ternyata kalau kita lihat tadi bahwa ternyata begitu kaya yang disebut Brazilian Jazz ini, begitu kaya ya. Dan jadi gini, ada unsur Brazilian tradisionalnya gitu kan, ada unsur luarnya ya kan, dan bahkan saya berani mengatakan kalau ada planet gitu ya, ada planet musik yang umum ya, ini berdasarkan pengalaman. Jadi ada planet musik yang umum di mana ada country, gospel, blues dan lain-lain. Nanti ada planet lain, saya sebutnya planet perang Zappa. Makanya kadang-kadang orang nggak begitu paham musik Zappa karena itu planet lain. Jadi setelah khatam planet yang umum ini, musik yang kita sering dengar lah, blues, country, rock itu, ada planet Zappa. Karena perang Zappa memainkan semua unsur musik itu dengan cara dia. Nah, tapi ada satu planet lagi, saya sebut planet Brazilian. Karena Brazilian itu begitu kaya. Jadi ada unsur hitamnya ada, unsur Portugis ada, unsur putihnya ada, ini bercampur-campur ya. Bahkan kalau dibilang ini dari satu sumber, ya ini kan kita perlu kasih wacana-wacana. Unsur hitamnya dari mana? Apakah ada unsur kulit hitam yang sama dengan perbudakan? Oh ternyata berdasarkan sejarah budaya, ketika orang kulit hitam yang di Amerika sana itu, di Amerika yang dijadikan budak, itu ada katakanlah ya, ada budak-budak yang melarikan diri dan katakanlah sampai hutan Amazon. Wah, nah hutan Amazon ini ada yang ke Argentina, ada yang ke Brazil. Makanya kan nanti ada capoeira, kok kayaknya orang Brazil kok ada yang kayak kulit hitam tapi ada yang kayak putih juga kan. Kalau kita lihat kan ada dua bentuk ya Mas ya. Nah, itu ya, jadi silakan Mas. saya tambahin sedikit ya. Jadi saya lupa juga. Jadi katanya kalau musik Brasil yang sekarang itu gabungan antara musik yang dibawa dari Eropa, dari Afrika, dan masyarakat aslinya yang Indian itu, yang di situ sudah ada seperti Indian. Tonio Horta itu sebetulnya ada ininya dari daerah itunya. Nah itu bertiga itu yang membentuk musik Brazilian. Dan kemudian setelah banyak imigran juga dari Timur Tengah, dari Asia, banyak juga di situ. Jadi mempengaruhi juga gitu. Itu mungkin yang saya tambahkan. Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi ada tiga unsur. Indian, emang kalau lihat mukanya Tony Horta agak-agak kayak rada Indian ya. Nah, jadi ada Indian, terus kemudian ada kulit hitam, terus campur dari pendatang ya, kulit putih dan macam-macam ya. Nah, jadi itu yang saya sedikit tambahkan. Cuma teman-teman kalau memang berniat ingin tahu lebih jauh, nah bisa lihat mulai searching dari list yang ditulis sama Mas Iman. Terus kedua juga cukup bagus, apakah ini bisa dijadikan pegangan, tapi lumayan menurut saya. Ada sebuah film dokumenter namanya Kale 54 ya. Kale 54 ya kan, ada Kale 54. Di sini gini, film Kale 54 tuh dulu di zaman saya suka belanja di Mangga 2 Mall ya. Di situ kan ada suka import Hong Kong ya, intinya ada bajakan dan segala macam. Film ini agak diabaikan, film apa nih Kale 54 nih? Ya, kadang-kadang kalau saya tanya, "Mbak, ada nggak film Kale 54?" Siapa jagoannya sih? Jadi itu sebenarnya dokumenter, ya kan? Dokumenter tentang ini kalau saya lihat di mana musik Latin secara umum termasuk Brazilian ya, termasuk Brazilian dan lain-lain, Brazilian terus kemudian tango dan apapun itu ketika berasimilasi dengan musik jazz. Itu menariknya. Jadi di situ juga dan nanti ada Paco de Lucia dan segala macam. Jadi bukan hanya Brazilian. Saya catat di situ Iliani Ilyas tuh mainnya Latin banget gitu. Nah, terus kan ada albumnya memang Latin. Dan di musisi Brasil yang Latin itu biasanya Ivan Lins sama João Donato. Itu mereka dia suka gabungin musik Latin. Ya. Jadi film Kale 54 ya, saya bacakan dengan bahasa Indonesia. Kale. Jadi
CALLE 54 judulnya itu, ya. Nah, jadi di situ juga ada termasuk Arturo Sandoval dan Facuita de Oliveira dari Kuba. Jadi musik Latin secara keseluruhan ketika berasimilasi dengan musik jazz itu juga perlu disimak. Jadi kalau mau pasti kita nggak mungkin satu hari satu malam bahkan cuma 1 jam lebih kita ngabisin semua musik Brazilian, pasti nggak cukup. Mas Iman aja pasti udah, setahu saya, makan waktu dari ketika di Jepang, di mana terus saja kayak orang gila itu ya terhadap musik, sampai belajar harmonikanya dan lain-lain, sampai saya ajak ke Gedung Kesenian Jakarta main Desafinado ya, featuring Beben Quartet waktu itu namanya. Nah, jadi saya bilang Brazil atau Brazilian ini punya planet sendiri. Karena apa? Ada progresifnya juga. Kita tahu ada rocknya model Sepultura, ada rock Brazil model Sepultura, ada progresifnya, ada bossa nova, Latin dan macam-macam. Jadi ini planet Latin ini punya planet sendiri yang mereka punya cara dan punya khas. Lihat pemain-pemain jazz kayak tadi yang disebut Elian Elias, kerennya mereka main jazz, kadang-kadang mereka main jazz standard. Tapi entah bagaimana caranya, mereka tetap bisa memasukkan unsur Latinnya dengan tetap jazz gitu loh. Nah, jadi ini bisa dijadikan contoh untuk era Indonesia ya. Ada dua, bagaimana memasukkan unsur Indonesia ke dalam musik swing, jazz. Apakah kalau di Amerika kita harus selalu membawakan musik tradisional? Bisa juga enggak, kalau lagi mau main jazz aja. Toh, ya, yang main kan berdarah Indonesia dengan segala pengalaman dan background-nya. Nah, nanti ya butuh kecerdasan dan kecerdikan sendiri aja bagaimana memasukkan Indonesia di dalam musik jazznya. Seperti apa yang dilakukan oleh Elian Elias dan kawan-kawan. Jadi gitu, bisa juga nggak harus mainin Suwe Ora Jamu dan lain-lain. Tetap main jazz, tapi tetap ada unsur Indonesianya di dalam melodinya, improvisasinya. Karena menurut saya orang Brazil berhasil dengan itu. Gitu. Kira-kira sekian, Mas, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Beben. Mas Iman, ada tambahan lagi? Ya. Sambil nunggu teman-teman ini belum ada yang nanya. Boleh nih, mumpung tadi ya. Beben menyebutkan Brasil Jawa. Ini kita tahu ada album Bossa Nova Jawa ya. Kalau biasa dengan Bossa Nova itu sebetulnya Bossa Nova yang Brasil itu ada ciri khas di lagunya, nadanya dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada album-album yang dijual itu dari Brasil juga, artis-artis Brasil menyanyikan lagu-lagu Queen misalnya. Itu ada albumnya Bossa Queen. Di lagu-lagu Queen itu di Bossa Nova kan ya. Memang bagus sih, tapi buat orang yang biasa dengar Bossa Nova dari komposisi Brasil agak ada sesuatu yang aneh gitu, kurang dapat gitu. Kalau bahasanya Om Beben tuh dapat. Jadi saya pernah juga ketemu anak-anak keroncong di Jakarta yang menyanyikan lagu My Way dengan dikeroncongkan. Saya bilang itu nggak pas tuh kayaknya lagu itu gitu. Tapi mereka bilang ya nggak apa-apa deh, Mas, Om. Kita kan mau memasyarakatkan keroncong gitu di antara anak-anak muda. Ya, oke, nggak apa-apa sih. Jadi seperti itu. Kalau kita dengarkan musik asli itu memang ada ciri khas. Seperti keroncong misalnya, lagu-lagu yang diciptakan untuk keroncong kan udah ciri khasnya tuh. Misalnya keroncong Morisco atau apa itu langgamnya itu melodinya itu memang khas untuk keroncong gitu. Seperti itu. Ya. Oke, Mas Iman. Terima kasih. Ini ada beberapa yang mau daftar nanya ini. Ada Mas Lukas dan Mas Jenggot. Mas Lukas dulu, silakan Mas Lukas. Ya, selamat malam Mas Iman, selamat malam Mas Beben, Mas Dewo, Indonesia Belajar semuanya. Malam Mas Lukas. Selamat malam. Iya, saya mau mungkin apa ya, pertanyaannya mungkin agak sedikit menyimpang dari musiknya juga ya. Hanya mengganggu, pengen penasaran gitu saya. Kenapa kalau kita lihat di Brasil dan musik Brasilieranya dan kemudian
dengan budayanya itu kenapa stand out sendiri gitu ya, dibandingkan dengan Latin-Latin tanpa mengecilkan, tapi Latin-Latin yang lainnya begitu. Jadi seperti yang Mas Beben bilang tadi, ada Sepultura, kemudian kita tahu karnival di Brasil, kemudian irama samba itu agak berbeda gitu ya dibandingkan dengan Latin-Latin secara keseluruhan. Nah, saya penasaran gitu, apa yang menyebabkan Brasil budayanya agak stand out gitu dibandingkan yang lain? Terima kasih. Ya, makasih Mas Lukas. Silakan Mas Iman dulu. Saya mungkin sebelum nanti Beben yang lebih melengkapi. Kalau saya melihat biasanya kan kita melihat unsur Latin itu Afro-Cuban ya, salsa gitu ya. Banyak sebetulnya macamnya juga, caca, terus rumba dan sebagainya. Tapi sepertinya karena yang memainkan musik Latin itu kan di daerah-daerah yang terpisah-pisah ya, seperti di Kuba, lalu Puerto Rico dan sebagainya. Misalnya Afro-Cuban ya di Kuba aja, dan di Amerika mungkin ada musisi yang menganut aliran itu, menyukai. Paling kalau kita tahu dari di Amerika itu Tito Puente ya, lalu pemain flute itu Dave Valentini gitu ya. Dan mereka juga akhirnya suka ikut mainnya Brazilian. Tapi kalau di negara Brasil itu dengan budaya yang beragam gitu ya, diverse gitu ya, di beberapa tempat itu sepertinya, apalagi kemasukan unsur rock dari The Beatles di MIPB gitu, akhirnya lebih berkembang kalau saya lihat begitu. Ya mungkin itu ya. Ya sementara itu dulu yang saya bisa terpikir. Oke. Silakan Mas Beben. Terima kasih Mas Iman. Mas Dewa, saya lanjutkan ya. Ya, untuk jawab Mas Lukas. Ya, jadi gini Mas Lukas. Jadi biasanya stand out, menonjol nih, faktor yang paling dekat adalah selalu kaitannya dengan industri. Yang berkaitan dengan industri, jualan lah bahasanya. Kadang kita itu masih benar-benar nggak bisa dipungkiri adalah kiblatnya ke Barat. Barat khususnya Amerika misalnya. Jadi apa yang disukai di Amerika cepat nyampe-nya karena mereka jago menjual memang, ya kan? Nah, kita lihat kan ada beberapa faktor, misalnya ketika film Mania de Carnaval atau Manha de Carnaval ya, Mania de Carnaval atau di Inggris kan jadi Black Orpheus. Ketika film itu ya menurut satu kisah ya diputar di Amerika, dan ketika di Amerika film itu menonjol atau heboh, tapi menonjol bukan karena ceritanya yang bagus. Bisa jadi memang ceritanya memang bagus. Tapi kita lihat soundtrack-nya di album itu syarat dengan Brazilian. Nah, jadi orang kulit putih suka, ini musik yang seperti ini ada lagi nggak nih? Ya kan? Nah, akhirnya ada unsur-unsur menginggriskan lagu-lagu Brazilian kan. Kita tahu Garota de Ipanema, jadi The Girl from Ipanema, ya kan? Kalau saya pernah beli albumnya Jobim, basicnya instrumental, banyak yang basicnya nggak ada liriknya. Mungkin dikasih lirik belakangan, terus diinggriskan. Akhirnya orang kulit putih banyak yang suka, dan itulah yang ke Indonesia. Dan itu terjadi di tahun 50-an. Nah, disitulah berhimpitan dengan cool jazz. Makanya rata-rata orang jazz yang main Brazilian, rata-rata di era itu. Cool jazz dan West Coast jazz, pintunya. Karena kita lihat sebelumnya agak jarang, cuma menyentuh-menyentuh dikit gitu ya. Nah, kita di sini misalnya Stan Getz. Stan Getz ya di era cool jazz itu. Bahkan Chet Baker sendiri punya album Latin gitu, pernah main Latin. Nah, itulah jadi faktor-faktor pertama, faktor-faktor yang seperti yang saya barusan ceritakan, ada film, orang kulit putih suka, apalagi ditambah Frank Sinatra, ya kan? Frank Sinatra kan boleh dibilang pahlawannya kulit putih dalam bidang
pop industri saat itu menyanyikan lagu The Girl from Ipanema. Udah langsung populer dan segala macam. Dan selebihnya kita tahu memang pemerintah Brazil memang punya masih punya perhatian khusus terhadap musik misalnya. Terus kemudian halo Mas Beben. Ya, halo. Halo. Dengar, Mas Dewa? Halo, saya dengar. Ya. Nah, terus kemudian ditambah lagi sebenarnya musik yang lain pernah juga muncul selain. Halo Mas Beben. Ya. Halo. Saya dengar, Mas Dewa. Lukas dengar? Iya, saya dengar. Jelas? Saya jelas. Oke, dan selanjutnya misalnya musik samba. Memang gini, ada upaya-upaya kolaborasi atau industri yang membuat musik itu terkenal. Samba menjadi populer waktu itu ketika di tahun 1969, misalnya Santana memasukkan unsur samba ya ke dalam rock, misalnya kan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir yang menonjol kebanyakan ada kolaborasi, ada industri yang berkembang, seperti itu Lukas kira-kira ya. Yang faktor-faktor penyebab. Padahal makanya hari ini kita dibuka lebih luas. Karena biasanya kita kenal musik Brazilian itu cuma samba, ya, jobim, bossa nova, udah. Nah, malam ini Mas Iman memberitahu bahwa nggak cuma samba sama bossa nova, masih banyak yang keren-keren kan. Misalnya kalau saya tanya hari ini ada yang tahu Guinga nggak? Ya kan? Nah, saya berani sedikit pamer dikit nih, Mas Iman yang ngasih tahu. Saya tahunya masih kerja di BI itu. Masih kerja di BI. Kalau nggak Mas Iman ngasih tahu, saya nggak tahu Guinga itu. Toninho Horta, wah saya punya CD-nya, saya beli itu. Lagi datang kemari, wah itu luar biasa. Kalau dengerin Toninho Horta, apalagi ketika dia berchan, saya sebutnya chan, karena tidak bernyanyi, ya kan. Sambil chan, sambil voicing gitarnya itu ngikutin, wah itu kayaknya kenapa ya kok musiknya kayak gitu ya? Oh ternyata faktor dia tinggal di pegunungan dan segala macam itu mempengaruhi musiknya itu, dan berbeda sama Jobim, ya kan? Dan kalau saya sebagai gitaris, saya suka Toninho lagi main sendiri ambil chan daripada dia ngeband kalau saya pribadi kan. Tapi mohon maaf susah banget ngikutinnya. Voicing itu kayak nggak ada di buku semuanya, ya kan? Nah, sambil tambahan kalau bagi yang ini, kalau menurut saya dalam segi harmoni itu harmoni 6-9 tuh, artinya dia Brazilian tuh suka main di 9 gitu kan, akan lebih dapat bahasanya. Kira-kira itu Lukas tambahan dari Oke. Terima kasih Mas Beben. Mas Lukas terjawab ya? Cukup terjawab. Oke, terima kasih Mas Lukas. Kita lanjut ke Mas Jenggot. Silakan Mas Jenggot. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Rian dari Kudus. Oke, tadi di intro awal tadi disebutkan Latin itu meliputi Brazilian, Afro-Cuban, terus apa yang satunya? Brazilian sendiri. Ya, jadi, itu Brazilian, Afro-Cuban, dan Latin. Oh, Latin itu termasuk budaya atau genre musik ya Om? Ini nanya ke saya nih. Maksudnya luas banget itu. Nanya ke saya nih. Ya. Nanti Mas Iman tambahin ya. Kalau ini tadi, ya kalau Mas Iman kan lahirnya dari lapangan, memang pecinta ya. Jadi Mas Iman berawal dari tidak mengklasifikasikan dulu. Suka, baru terakhir. Kalau saya belajar dari mengklasifikasikan dulu, baru cari tahu gitu. Meskipun nanti ujungnya sama. Ya akhirnya berdasarkan sejarah, seakan kalau kita bicara musik dulu ya, seakan dibagi 3 nih secara budaya. Budaya kan bisa nanti ada tarian, ada seni termasuk di dalam budaya kan. Nah tapi kita kalau bicara ke seni musik dulu kita tarik. Jadi kalau kita bilang gini misalnya, Latin contohnya, tango itu Latin misalnya, ya kan? Misalnya apalagi misalnya Caca atau apa gitu kan, itu Latin Mas. Nah kalau kita bilang di luar musik ya tentunya gini, bukan musik di era-era itu ya, bisa di era itu, bisa sekarang, bisa enggak, tapi
biasanya musik itu ada tariannya. Ketika kita main musik tango, ada tarian tango, gitu loh Mas. Jadi boleh dibilang seni musik iya, budaya iya, gitu kan. Berarti ketika orang main samba, kita tahu kan kalau saya nonton film ya, si Arturo Sandoval, atau saya nonton Paco de Lucia, mereka main musik di gang-gang gitu, di ujung-ujung gang ada yang nari biasanya, selalu gitu loh, ya kan? Tarian samba, mereka bisa aja deh nari ini dan keren gitu. Jadi kalau mau dibilang, ya kalau Mas bicara dalam koridor musik sekarang, saya bisa sebut genre juga, tapi jangan lupa di dalam Latin ada beberapa musik lagi, tango dan lain-lain, Afro-Cuban dan lain-lain, ada Afro-Bop. Ketika Dizzy Gillespie memadukan Afro-Cuban dengan bebop. Contohnya di lagu Menteka, ya kan? Nah, kamu kan pasti udah dengar tuh Menteka kan? Nanti ada yang improve pakai kerang tuh kan? Nanti ada lagi Brazilian. Nah, di dalam Brazilian tadi Mas Iman sebutkan tuh yang dari unsur-unsur Brazil, ada yang bisa ada yang kayak keroncong, koro dan lain-lain gitu loh contoh. Jadi pohon besarnya kayak gitu Mas Jenggot. Jadi kalau lihat dari itu memang sih ada kecenderungan yang Latin itu ya karena kita lihat kan Argentina atau berbahasa Spanyol karena dari sejarah kan yang menjajah mereka dulu Spanyol. Sementara Brazil jajahnya Portugis, cenderung berbahasa Portugis gitu kan. Itu tambahan-tambahan itu. Ya tambahan-tambahan sebagai sejarah awalnya seperti itu. Jadi bisa dibilang genre, bisa dibilang budaya juga. Mengikuti biasanya tarian. Jangan lupa biasanya tarian, musik itu adalah output akhir dari budaya yang terjadi biasanya. Kayak gitu. Boleh nambahin nih? Boleh, sangat boleh Mas Iman. Ya, bagus nih untuk sambung ya. Jadi istilah Latin itu kan sebetulnya bahasa tadinya, bahasa Latin. Di dunia ini ada 5 kalau nggak salah bahasa Latin. Bahasa Italia, bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Ya. Nah itu Prancis hanya di Prancis yang pakai dan negara jajahannya ya bekas dia. Mungkin sekarang udah enggak. Lalu bahasa Italia yang pakai hanya orang Italia. Tapi bahasa Spanyol itu dipakai di Spanyol dan hampir semua negara di Amerika Latin. Ya. Benua itu namanya juga Amerika Latin. Kecuali Brasil yang bahasanya Portugis. Karena dulu yang masuk ke sana orang Portugal ya, bangsa Portugis. Di Indonesia dulu pernah juga yang tinggal di Timor ya, Timor dan di Makau itu di Hong Kong ya, itu juga Portugis. Nah, di antara terus kemudian menular ke musik juga gitu. Kalau di musik itu musik Latin sama yang Brasil itu hanya satu-satunya yang memakai bahasa Portugis. Mereka kemudian mengatakan bahwa bahasa Portugis itu lebih musikal, bunyinya gitu, lebih halus, lebih nggak seperti Latin. Latin agak apalagi Italia kan orang ngomongnya seperti orang marah gitu ya. Tapi kalau Portugis itu mirip-mirip bahasa Prancis sebetulnya kalau kita dengar. Itu sebabnya mereka juga orang Brasil juga menganggap bahwa musik Brasil lebih punya aspek kehalusan dibandingkan musik Latin katanya. Lalu mengenai industri tadi yang Beben bilang, kenapa kalau Latin kok kayaknya nggak stand out kalau Lukas bilang kan? Ya mungkin seperti gini misalnya kita ambil saja Ivan Lins. Ivan Lins itu komposisinya luar biasa kan, macam-macam gitu. Dan dengan segala kekayaannya. Dan dia berkolaborasi dengan banyak artis dibuat dalam satu album. Ada yang dinyanyikan oleh Sting, ada yang oleh penyanyi-penyanyi dari Amerika gitu ya. Jadi kalau saya lihat kalau di musik Latin kebanyakan lebih ke Afro-Cuban itu lebih ke jazz. Tapi kalau misalnya musik-musik Puerto Rico, misalnya siapa artis-artis yang Latin pop itu kan banyak.
beda gitu. Kayaknya nggak kurang dikembangkan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iman, Mas Beben. Mas Jigot, terjawab? Mas Jigot terjawab ya? Oke. Belum ada respon nih. Main trompet tuh, cocok tuh main. Iya. Jawabnya pakai trompet ntar. Iya. Oke, sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya lagi soal Brazilian Jazz? Dan sepertinya belum ada nih Mas Beben, Mas Iman. Oke, mungkin bisa tadi penampil kita. Oh, oke. Mas Robi tampil dulu. Mas Robi, silakan Mas Robi. Masih standby ya, Mas Robi ya. Oke. Oke, mantap. Baik, kita akan dengarkan penampilan yang kedua. Mas Divki dan Mas Robi. Silakan. Oke, thank you buat semuanya. Kali ini lagu spesial buat semuanya, lagu original dari saya sendiri. Udah bisa didengerin di semua platform digital. Thank you. Bercerita tentang
pernah tertunda, takkan tersiksa oleh rindu. Cinta kita di antara hujan dan mega, bayangan rindu, bayangan rindu, bayangan rindu. Thank you semuanya. Thank you. Penampilan dari Mas Robi Agani ya, singer dan musik kami gitar coach. Mas Devi juga, thank you banget. Mas Dewa, ya, izinkan saya berdialog dengan Mas Robi. Silakan, Mas Beben. Halo Mas Robi, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik Om Beben. Salam Bagaimana kenal. sebaliknya? Salam kenal Om. Boleh nanya-nanya ya? Boleh Om, boleh Om. Kalau saya lihat lagu yang sendiri lah ya. Ya. Yang single judulnya apa? Bayangan Rindu Om. Bayangan Rindu. Saya terasa langsung terasa rindu nih dengerinnya. Oke. Kalau saya lihat misalnya secara voicing dan progresinya ada unsur jazznya kuat ya. Jadi boleh dibilang jarinya itu voicingnya jazzy banget. Jadi kira-kira boleh cerita sedikit pengaruh jazznya dari mana dan apakah kamu pernah belajar jazz dan lain-lain? Karena walaupun kamu nyanyinya karena mungkin untuk industri berusaha disederhanakan ya. Tapi kan di dalamannya itu voicingnya jazzy banget itu. Gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya di jazz sendiri saya juga masih belajar banyak banget harus Om. Karena saya juga tahu jazz itu baru sekitar 1 tahun mungkin Om. 1 tahun ini ya. baru kenal jazz. Jadi waktu itu karena ada klinik musik di Ijen Om. Jadi ada klinik musik Road to Jazz Gunung Ijen 2019. Waktu itu saya ada di sana, terus saya ketemu waktu itu yang mengisi materi ada Om Bintang Indrianto dan Gary Herb waktu itu drummer. Ya di sana. Lalu kenallah dengan beliau-beliau itu. Akhirnya dari klinik itu terus ternyata ada pemilihan untuk jadi talent yang akan diajak main di Jazz Gunung waktu itu Om. Saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu, nggak sadar. Terus setelah itu ada jam session kan. Akhirnya dari situ kenal Om Bintang itu dari klinik itu, ternyata rezeki saya waktu itu dipilih sebagai talent. Setelah itu saya akhirnya belajar jazz lagi dari beliau. Dikasih referensi jazz kayak gitu. Ya, kayak kalau gitu. Secara itu kan yang disebut ngisinya kan rhythm section tuh kan. Mas Bintang kan bass, Mas Gary kan drum. Nah sekarang kalau kita bicara jazz gitar, pernah belajar di mana jazz gitar kan? Artinya apakah pernah belajar dengan seseorang atau belajar kursus atau buku atau apa secara harmoninya? Kalau untuk jazz gitar itu saya benar-benar dari YouTube Om. Karena emang saya dari dulu emang dari keluarga nggak ada musisi sama sekali. Pure belajar musik tuh banyak dari YouTube. Karena memanfaatkan teknologi juga Om. Siap. Jadi memang pertama mulai tertarik jazz ketika ada workshop itu yang dilakukan oleh Mas Bintang dan Mas Gary Hart. Jadi suka jazz, terus ikut talent, akhirnya jadi ngulik-ngulik jazz sementara dari YouTube ya. Oke, untuk 1 tahun dengan artinya belajar dari YouTube sudah hasil yang sangat baik. Dan insya Allah nanti dengan akhirnya nanti bisa ngulik lagi teori lebih jauh, jazz gitar lebih jauh, dan nanti biasanya akan mempengaruhi karya juga ya kan? Tapi paling nggak sejauh ini lagunya bagus, sangat menghibur, dan kesan rindunya terasa, dan dengan voicing yang jazzy ya. Terima kasih banyak. Keren. Terus aja berkarya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat terus Om Beben.
Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Robi, Mas Difki dari Banyuwangi, luar biasa. Ini ada Mas Lukas, selamat dan sukses lagunya Mas Difki. Mas Robi keren nih. Terima kasih Oke. Mas Lukas. Mas Noval juga keren komentarnya. Terima kasih Mas banyak Kevin semuanya. Wijaya mantap. Mas Jenggot keren, Mas Difki. Mas Kevin lagunya asik nih, sukses. Oh. Thank you buat Oke. semuanya teman-teman. Ya, oke. Terima kasih. Dan Ya, ini ada komentar bukan untuk Mas Robi, tapi ini Mas Jenggot ini saya pertama kali tahu istilah samba dari pemain sepak bola. Jadi kesuksesan Brasil di ajang sepak bola ikut menduniakan Brazilian musiknya. Ya. Ada aja nih Mas Jenggot. Ya, tapi paling tidak kan yaitu pemain sepak bolanya ikut mempopulerkan musik Brazil juga. Iya, betul. Waktu celebration membuat gol gitu ya, bisa goyang samba juga. Goyang samba ya. Emang paling populer tuh. Iya. Oke, Mas Beben, Mas Iman, ini kayaknya udah Jam di berapa penghujung nih, acara, udah jam 9 lebih. Mungkin ada closing statement mungkin dari Mas Iman atau Mas Iman dulu ya, Mas Beben ya? Mas Iman dulu deh. Nah, dari saya sepertinya gini, kalau tadi saya sebutkan beberapa nama artis, memang saya tahu sih, saya akui bahwa agak sulit mencari sumber untuk mencari album atau apa gitu dari artis itu. Tapi dulu memang saya dapatnya juga dari download internet ya. Download internet yang waktu itu memang masih belum jelas kan. Sekarang kan sepertinya artis malah sengaja memberikan gratis ya. Karena memang sudah sulit untuk dikendalikan. Tapi waktu itu saya kaget juga waktu ketemu salah satu artis yang dari Brasil main di Jazz. Saya tanya, saya mau cari album Anda di mana? Terus dia bilang, dia ambil aja di situs ini. Oh, itu tempat saya biasa download. Itu saya pikir, oh berarti mereka sebetulnya memang mengakui bahwa untuk orang-orang yang sulit mendapatkan ya silakan aja download yang gratis, nggak apa-apa gitu. Meskipun sebetulnya ya kalau bisa dapat albumnya ya lebih baik beli ya, karena kita kan merasa ingin menyumbang lah gitu. Tapi kalau sepertinya sulit didapat ya kebetulan dapat gitu dari internet. Dulu banyak gitu. Ada satu situs yang seperti tempat harta karun untuk musik Brazil itu. Masuk yang MPB, Brazilian Jazz. Tapi udah tutup sekarang itu. Sepertinya memang tidak dimungkinkan lagi orang itu untuk share miliknya itu. Ya, saya pikir bahasa juga. Jadi kalau misalnya ada kendala mau buka situs berbahasa Portugis, diterjemahkan ke bahasa Inggris saja. Nanti kita lumayan bisa dapat gitu. Oke, ini mungkin dari saya. Oke, baik Mas Iman. Terima kasih. Mas Beben mungkin? Oke, terima kasih sebelumnya pada yang hadir. Semuanya sekali lagi terima kasih. Kita semua termasuk orang yang beruntung malam ini mendapatkan kuliah Brazilian Jazz gratis, ya kan? Jadi kita tidak sebanyak Mas Iman ngeluarin uangnya buat beli CD. Kita dapat rangkumannya. Tapi jangan berhenti ya, jangan berhenti mengulik. Oke, jadi closing saya gini. Malam ini ya benar-benar memberikan fakta bahwa musik itu begitu luas. Ya, begitu luas. Begitu luas, jazz punya 10 genre, 10 sampai 12 genre, blues punya 16 genre dan lain-lain. Ternyata ada satu dunia sendiri yang namanya Brazilian. Ini begitu kaya, ya. Dan kalau bisa ketika kita belajar misalnya Brazilian sampai dapat oh itu Brazilian jazz sampai gitu. Jadi ibaratnya kalau orang kayak kuliah tuh bukan sekedar tahu, kalau bisa benar-benar tahu. Karena itu bagian dari perjalanan kita menemukan diri. Karena bisa aja nanti Mas Jenggot punya single yang ternyata ada unsur Latinnya, itu yang membuat kamu terkenal misalnya. Gitu. Apa mungkin Mas Difki nanti yang berikutnya bikin single yang berwarna koro, kita nggak pernah tahu. Dan ternyata itu terjadi karena malam ini. Kita nggak pernah tahu. Jadi untuk menemukan diri, baik secara pribadi maupun musik kita, dan sejatinya adalah musik itu adalah diri kita, gitu, nggak terpisahkan. Nah untuk itu kita harus jalan-jalan begitu luas, ya,
malam ini Brazilian memang ini semacam masih intro saya sebut. Banyak untuk pemanasan, kayak Mas Iman cuma ngasih, nih Brazilian loh, ya kan. Nah, tapi selanjutnya kulik lebih jauh. Kulik tuh serius, kayak kita kuliah mungkin sebulan ini, ya yang disebut tadi listnya tuh di kulik. Oh ini, wah ternyata saya cocoknya sama Chico Penyiru, apa saya cocoknya sama Zimut, nah gitu loh. Nah akhirnya nanti segala itu Brazilian swing yang kamu dengar sekarang, terus campur sari dan segala macam, akhirnya membentuk musik yang namanya jenggot herbivora misalnya kayak gitu ya. Jadi itulah dunia musik begitu luas, dan kalau bisa setiap belajar sampai dapat, dan itu akhirnya menjadi bagian dari kita, atau mungkin nanti menjadi salah satu dari bagian dari kita ya. Dan yang penting selama bernapas jangan berhenti belajar. Ya, terima kasih. Ya, belajar bersama Indonesia Belajar. Itu dia. Setahun kita bertahan di sini, ini luar biasa kuliahnya nih. Dan yang kelewatan kayak Mas Dirki dan Mas Robi itu di YouTube kita ada semua tuh dari awal. Iya. Ya. Kita tinggal wisuda aja ntar. Ya. Oke, terima kasih Mas Beben, luar biasa inspirasi dan pengetahuannya, juga Mas Iman Budi Santoso juga luar biasa tentang Brazilian Jazz. Juga Mas Robi, juga Mas Divki. Ini ada sertifikat untuk Mas Iman. Silakan Mbak Fitra untuk di-share. Kita lihat sertifikat yang ditandatangani oleh Mas Beben untuk Mas Iman. Nanti dikirim by WA ya. Oke, kemudian juga ada Mas Robi. Ini ada Mas Robi nih, Mas Divki nanti kalau itu susulan ya Mas Divki. Harus dapat tuh Mas Divki. Harus dapat ya. Oke, Mbak Fitra nanti dibuatin nih Mas Divki, Mas Adi. Oke, terus ada juga untuk Mas Beben ya, yang setia. Naikin angka kredit nih. Ya, ngangkat kredit ya. Oke, terima kasih untuk Mas Beben sekali lagi, Mas Iman, dan Mas Robi, juga Mas Divki. Teman-teman sahabat pembelajar, buka kamera dulu, kita akan foto. Saya tutup dulu, kita ketemu lagi tentu saja minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.